di Yerusalem sekitar tahun 30 Masehi. Saat itu, jemaat Tuhan hidup dalam kasih dan persatuan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Puji Tuhan, aku telah terjual dan milikku. Dan inilah seluruh hasilnya. Aku berikan untuk pelayanan dan untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah Allah, Tuhan telah menyerahkan anak ibu Barnabas. Kiranya berkat Tuhan menyertai engkau dan keluargamu sekalian. Andita, kamu ngomong. Seluruh umat-umat Tuhan datang. Kali ini seluruh pasukan Tuhan pun datang dan memeriksa segala harta yang dimiliki oleh mereka. Maju dulu baru masuk. Maju dulu. Teladan Barnabas ini menggerakkan banyak orang, termasuk sepasang suami istri Ananias dan Safira. Lihat itu Safira. Itu jangan dibawa. Semua orang memuji Barnabas, berhati Itu jangan dibawa dulu. Bagaimana kalau kita juga makan bersama? Ide bagus. Kita kan punya tanah. Kita tinggal jual, lalu kita berikan kepada rasul, maka kita akan harus di depan jemaat yang lain. Tapi tanah itu kita jual seharga 100 miliar. Masa kita pakai semua? Bagaimana dengan masa depan kita? Gini aja, kita kasih 50 miliar. Terus di depan jemaat yang lain dan di depan rasul, kita jual itu sudah semuanya. Kita kelihatan rohani, tapi uang kita aman. Ide bagus. Tidak ada orang yang akan tahu. Itu rencana yang sempurna. Lalu mereka pun berjabat tangan dan keluar. Tanpa mereka sadari, ada pribadi yang melihat isi hati mereka. Roh Kudus tahu setiap rencana dan dusta. Beberapa hari kemudian, tibalah hari itu. Ananias datang ke tengah-tengah jemaat. Salam sejahtera. Terus kami telah menjual sebidang tanah dan inilah kami persembahkan untuk Tuhan. Petrus pun diam sejenak. Wajahnya berubah menjadi serius. Ia pun menutup mata lalu berdoa. Ananias, mengapa kamu dipasi iblis? Mengapa kamu selain Allah? Setelah kita naik kamu jual, bukankah hasil yang tetap milikmu? Dan setelah kamu jual, bukankah hasil yang ada di dalam kuasamu? Mengapa kamu berkatakan ini, Ananias? Engkau bukan lagi mencintai manusia, tapi engkau mencintai Allah. Seketika itu juga berbangun Ananias dan putuslah nyawanya. Maka datanglah beberapa pemuda, mengangkat mayatnya dan membawanya keluar untuk dikubur. Ketakutan pun mulai melanda seluruh jemaat. Lalu, kira-kira 3 jam kemudian, Safira datang. Tetapi, ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada suaminya. Salam Petrus, aku datang untuk membawa persembahan kami. Ini sudah semuanya hasil penjualan tanah kami. Safira, dengan harga sekian, tanah itu kamu jual? Benar, dengan harga sekian. Mengapa kamu berdua bersepakat
sepakat untuk mencoba yang Allah. Lihat, banyak orang-orang yang telah mengubur suamimu. Ada di tempat itu. Dan sekarang mereka akan mengusung kau juga. Lalu saat itu juga berbahlah Safira di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Banyak jemaat yang menutup mulut dan bahkan menangis pelan. Mereka terkaget-kaget apa yang telah terjadi kepada Safira. Lalu masuklah juga dua orang pemuda untuk mengangkat mayat Safira keluar. Maka ketakutan yang besar menimpa seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tapi melalui tangan rasul-rasul, tanda dan mukjizat semakin banyak terjadi, dan tidak ada seorang pun berani menggabungkan diri kepada mereka dengan kepura-puraan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini bukan tentang uang. Tuhan tidak pernah memaksa kita memberi semuanya, tetapi kisah ini tentang hati. Tuhan tidak butuh persembahan besar dengan dusta, tetapi Tuhan lebih suka persembahan kecil dengan